Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Arma Putri dengan NIM 811422165. Dan saya Siti Judia Kirajak dengan NIM 811422078. Di sini kami akan memaparkan materi mengenai keselamatan dan kesehatan kerja. Untuk lebih lengkapnya, simak video ini. Dadah. Baik teman-teman, sebelum mempelajari apa itu K3, kita harus mengetahui apa sih lambang dan makna dari K3 tersebut. Teman-teman, berikut adalah lambang dari K3. Nah, bentuk lambang berupa palang berwarna hijau dengan roda bergerigi 11 dengan warna dasar putih. Nah, apa saja sih makna dari setiap lambang yang ada di K3 tersebut? Yang pertama, tanda palang berwarna hijau memiliki makna bebas dari kecelakaan atau penyakit akibat kerja. Selanjutnya, makna dari roda gerigi yang memiliki arti yaitu bekerja dengan kesadaran baik secara jasmani maupun rohani. Berikutnya, makna dari lambang warna putih yaitu bersih dan suci. Kemudian untuk warna hijau melambangkan selamat, sehat, dan sejahtera. Akhir dari makna 11 gerigi roda yaitu terdapat 11 bab dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang keselamatan kerja. Nah, yang berikut mengenai peraturan tentang K3. Peraturan tentang K3 dimuat dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945, Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, serta Undang-Undang Nomor 1 tahun 1970 tentang keselamatan kerja. Nah, teman-teman, apa sih definisi dari K3 itu? Secara keilmuan, K3 memiliki definisi sebagai ilmu pengetahuan dan penerapannya dalam upaya mencegah terjadinya kecelakaan kerja, penyakit akibat kerja, kebakaran, serta pencemaran lingkungan. Berikutnya, apa saja sih tujuan dari K3 itu? Secara universal, K3 memiliki tujuan yang pertama, mencegah terjadinya kecelakaan. Kedua, mencegah agar kecelakaan yang serupa tidak terulang kembali. Dan yang ketiga, mencegah terjadinya penyakit akibat kerja. Berikutnya, merupakan manfaat K3 bagi pekerja. Satunya, pekerja dapat menghindari rekan kerjanya dari risiko kecelakaan kerja. Selanjutnya, manfaat ketiga bagi perusahaan, yaitu perusahaan dapat mengurangi dari tingginya biaya ataupun tagihan dari asuransi. Nah, yang terakhir, manfaat ketiga bagi masyarakat yaitu Masyarakat dapat memperoleh ilmu untuk penerapan keselamatan di rumah. Baik teman-teman, kita masuk pada ruang lingkup dari K3. Nah, ruang lingkup dari K3 ini tercantum dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 yang berbunyi, keselamatan kerja dalam segala tempat kerja baik di udara, di dalam tanah, di permukaan air, atau dalam air maupun di udara yang berada di wilayah kekuasaan hukum Republik Indonesia. Nah, teman-teman, ada beberapa istilah yang perlu kita ketahui dalam ilmu K3. Apa saja? Mari simak penjelasannya. Dan yang kedua, kesehatan atau healthy, derajat atau tingkat perubahan fisik dan psikologis individu. Nah, bisa dilihat, ini merupakan contoh dari keselamatan dan kesehatan. Baik, istilah selanjutnya ada yang dinamakan dengan hazard. Hazard ini adalah sumber bahaya potensial yang dapat menyebabkan kerusakan ataupun kerugian. Nah, selanjutnya ada istilah danger. Danger ini merupakan tingkat bahaya dari suatu kondisi. Berikutnya, safe atau aman, di mana apabila sumber bahaya telah dapat dikendalikan ke tingkat yang lebih memadai, dan ini merupakan lawan dari bahaya atau danger. Selanjutnya, ada yang dinamakan dengan harm. Harm adalah kerusakan atau bentuk kerugian berupa kematian, cedera, sakit baik fisik maupun mental. Nah, selanjutnya ada istilah risk. Risk atau risiko adalah ukuran kemungkinan kerugian yang akan timbul dari sumber bahaya atau hazard tertentu. Nah, teman-teman, dalam ilmu K3 atau keselamatan dan kesehatan kerja ada yang dinamakan dengan insiden ataupun accident. Yang pertama yaitu accident. Accident adalah suatu kejadian yang tidak terduga dan tidak diinginkan berakibat cedera ataupun kerugian pada manusia.
Nah, yang kedua ada yang dinamakan dengan insiden. Insiden merupakan suatu kejadian yang tidak diinginkan bila mana pada saat itu sedikit saja ada perubahan maka akan mengakibatkan eksiden. Contoh dari insiden ini yaitu adalah near miss. Nah, teman-teman, perlu kita ketahui apa sih itu near miss? Near miss atau hampir celaka yaitu insiden yang tidak menyebabkan cedera, penyakit akibat kerja, ataupun kefatalan. Baik teman-teman, ini merupakan contoh dari near miss atau insiden yang tidak mengakibatkan kefatalan. Baiklah teman-teman, itulah sedikit pemaparan dari kami mengenai dasar keselamatan dan kesehatan kerja. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.